Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinofrian dan NPM 20.01.1020.0245 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis rumput dan legum yang saya dapatkan. Untuk jenis rumputnya terdapat antelope grass atau Echinoclea pyramidalis. Bisa dilihat di layar PowerPoint. Di sini ada salah satu contoh dari rumput antelop atau Echinoclea pyramidalis dengan informasi taksonomi. Ordonya itu Poales, familinya itu Poaceae, genusnya itu Echinoclea. Nah, untuk deskripsinya, rumput antelop atau Echinoclea pyramidalis adalah rumput tahunan yang tinggi, biasanya 1,8 sampai 2,4 meter, tetapi kadang-kadang mencapai 3,4 sampai 4,5 meter. Batangnya seperti buluh tegak atau geniculatum dengan akar tumbuh dari buku bawah. Daun berbentuk helaian kaku, melebar atau terlipat. Panjangnya 8 sampai 60 cm dengan lebar 2 sampai 25 mm. Selubung daun bisa berbulu atau gundul. Nah, untuk perbungaannya adalah rasema dengan panjang 3 sampai 20 cm di sepanjang sumbu pusat. Panjangnya 8 sampai 40 cm. Echinoclea pyramidalis memiliki sistem akar berfasikulasi yang sangat kuat yang mampu menyebar dengan cepat ke seluruh tanah. Nah, untuk forage management atau manajemen pakannya, Echinoclea pyramidalis dapat mencapai hasil bahan keringnya 15,3 ton PK per hektar per tahun dalam 12 tebangan. Nah, bila ditanam di kawasan mangrove yang tergenang permanen. Nah, pada iklim semi kering, panen pada hari ke-42 memberikan kualitas jeram yang lebih baik daripada hari ke-56 atau 98. Selanjutnya ada tabel nutrisi dalam bentuk fresh. Ini dilihat ada bahan keringnya, itu memiliki rata-rata 27,7%, protein mentahnya itu rata-ratanya memiliki 6,5%, serat kasarnya memiliki rata-rata 38,7%, untuk NDF-nya itu rata-ratanya 73,6%, ADF-nya itu rata-ratanya 44,9%, Nina itu 6,5%, ekstrak ethernya itu memiliki rata-rata 1,5%, abunya itu memiliki rata-rata 8,5%, untuk energi kotornya itu 18,1. Nah, di sini terdapat mineralnya. Yang pertama ada kalsium dengan rata-rata 3,3 gram, fosfor dengan rata-rata 1,5 gram, kalium dengan rata-rata 17,2 gram, sodium dengan rata-rata 0,2 gram, magnesium dengan rata-rata 2,5 gram, manganese dengan rata-rata 419 gram miligram, dengan untuk sengnya itu rata-ratanya 23 mg dan tembaga 3 mg. Dan yang selanjutnya ada tabel nutrisi dalam bentuk hay-nya dengan bahan keringnya rata-rata 82,5%, protein mentahnya itu 15,6%, serat kasarnya 33,5%, NDF-nya 68,8%, ADF-nya 39,2%, ligninnya 5,2%, ekstrak ethernya 2,4%, abunya 10,2%, dan energi kotornya 18,4%. Dan yang selanjutnya jenis legumnya ada sentro atau centrosemamo. Bisa dilihat di layar PowerPoint-nya, di sini terdapat contoh dari centrosemamo. Untuk informasi taksonominya, ordonya itu termasuk ke Fabales, familinya itu Fabaceae, untuk genusnya Centrosema. Nah, untuk deskripsi dari sentro adalah legum abadi yang melilit, membuntuti, dan memanjat. Ini memiliki sistem akar yang dalam dengan akar tunggang dan akar lateral. Daun berwarna hijau tua dan trifoliate. Selebaran berbentuk bulat telur
dengan panjang 4 cm dikali lebarnya 3,5 cm. Bunga ditumbuhi ras aksila berwarna ungu cerah atau pucat dengan garis-garis ungu. Polong berbentuk linier, agak bengkok, panjang 7,5 cm sampai 15 cm, dan menjadi coklat tua saat matang. Nah, mereka biasanya mengandung hingga 20 cm, 20 biji. Nah, untuk forest management atau manajemen pakan yang biasanya itu setelah 4 hingga 8 bulan, sentra membentuk penutup rapat setinggi 40 hingga 45 cm dan mampu mengikat N berkisar antara 120 hingga 270 kg per hektar. Karena ia segera bernodul setelah semai. Kemudian umumnya dibudidayakan dengan rumput. Rata-rata hasil bahan kering di padang rumput campuran ada sekitar 3 ton per hektar. Selanjutnya ada tabel nutrisi dalam bentuk fresh. Di sini untuk bahan keringnya rata-rata memiliki 25,8%, protein mentahnya 18,9%, serat kasarnya 30,7%, NDF-nya 55,4%, ADF-nya 39,5%, ligninnya 8,5%, ekstrak ethernya rata-rata memiliki 2,5%, abunya 7,6%, untuk energi kotornya 19,0%. Mineralnya yang pertama terdapat kalsium dengan rata-rata 9,5 gram, fosfornya rata-rata 2,6 gram, kalium 16,8 gram, sodium 0,4 gram, magnesium 3,3 gram, mangan 126 mg, seng 35 mg, tembaga 14 mg, dan besi 229 mg. Selanjutnya ada tabel nutrisi dari biji sentrosemanya sendiri. Untuk bahan keringnya 92,8%, protein mentahnya itu 21,9%, karena 2%, untuk abunya 3,1%. Nah, untuk mineralnya yang pertama terdapat kalsium dengan rata-rata 1,3 gram, fosfornya 3,5 gram, kalium 9,9 gram, sodium 0,1 gram, magnesium 1,7 gram, mangan 38 mg, seng 32 mg, tembaga 10 mg, dan besi 74 mg. Baik, saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.